sallallahu alaihi wasallam. Setahun telah berlalu sejak kekalahan telak kaum Quraisy di Perang Badar. Namun dendam yang membara di hati mereka tidak pernah padam. Di Makkah, para pembesar Quraisy mengadakan pertemuan besar di Darun Nadwah. Suasana ruangan itu dipenuhi kemarahan dan kebencian. Abu Sufyan dengan mata yang menyala penuh dendam, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata dengan suara menggema, "Kita tidak bisa membiarkan Muhammad dan pengikutnya hidup dalam kemenangan. Kita harus membalas kekalahan kita di Badar. Kita harus mengumpulkan kekuatan dan menghapus aib yang telah menimpa kita." Seruan itu disambut dengan pekikan penuh semangat. Para pemimpin Quraisy segera menggalang dana dan mengumpulkan pasukan. Mereka membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja yang ingin menyumbang. Emas dan perak mengalir deras. Mereka berhasil mengumpulkan 1.000 unta dan 50.000 dinar, jumlah yang sangat besar untuk mendanai perang. Sementara itu, kaum wanita Quraisy yang juga menyimpan dendam mendalam bersumpah untuk ikut serta dalam pertempuran. Mereka tidak hanya menjadi penyemangat, tetapi juga menjadi saksi agar para prajurit Quraisy tidak lari dari medan perang. Di saat yang sama, Allah menurunkan wahyu yang memperingatkan mereka tentang kesia-siaan harta yang mereka belanjakan untuk menentang Islam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 36. Setelah persiapan selesai, pasukan besar Quraisy yang berjumlah 3.000 prajurit berangkat menuju Madinah dengan keyakinan penuh akan kemenangan. Mereka membawa 3.000 unta, 200 kuda, dan 700 baju besi. Komando tertinggi dipegang oleh Abu Sufyan, sementara pasukan kavaleri dipimpin oleh Khalid bin Walid yang dibantu oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Keduanya adalah ahli strategi perang yang tangguh. Di barisan belakang, 15 wanita Quraisy, termasuk Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, mengiringi pasukan sambil menyanyikan syair-syair penyemangat. "Majulah, wahai prajurit Quraisy! Jangan lari dari medan perang. Jika kalian mundur, kami akan mencela kalian seumur hidup." Suasana menjadi semakin tegang. Kaum Quraisy bergerak penuh percaya diri, menyangka bahwa kali ini mereka akan menghancurkan Islam untuk selamanya. Rasulullah menerima kabar tentang kedatangan pasukan Quraisy. Sementara itu, di Madinah, Rasulullah telah mendapatkan kabar dari pamannya, Abbas bin Abdul Muttalib, yang masih berada di Mekah. Abbas segera mengirim seorang utusan ke Madinah dengan pesan yang sangat penting. Di dalam suratnya tertulis, "Wahai Muhammad, kaum Quraisy telah bersiap untuk menuntut balas. Mereka datang dengan pasukan besar. Bersiaplah, karena mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan." Ketika Rasulullah membaca surat itu, wajah beliau tampak serius dan penuh pertimbangan. Beliau segera mengumpulkan para sahabatnya untuk membahas strategi terbaik dalam menghadapi serangan musuh. Ketika semua sahabat telah berkumpul, Rasulullah menjelaskan situasi yang mereka hadapi. Kaum Quraisy telah berangkat menuju Madinah dengan pasukan besar. Mereka ingin membalas kekalahan mereka di Badar. Apa yang menurut kalian terbaik untuk kita lakukan? Dua pendapat pun muncul di antara para sahabat. Pendapat pertama datang dari beberapa sahabat senior, termasuk Rasulullah sendiri. Mereka mengusulkan agar tetap bertahan di dalam kota Madinah. Madinah adalah benteng kita, kata Rasulullah. Jika mereka menyerang, kita bisa bertahan dan memanfaatkan medan yang kita kenal baik. Biarkan mereka masuk ke Madinah, lalu kita perangi mereka di dalamnya. Namun, pendapat kedua datang dari para pemuda dan mereka yang belum ikut serta dalam perang Badar. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, jangan biarkan musuh datang dan mengepung kita. Kita harus keluar dan menghadapi mereka di medan terbuka." Hamzah bin Abdul Muttalib yang terkenal gagah berani mengangkat suaranya, "Demi Allah, kami tidak akan bertahan seperti pengecut. Biarkan kami keluar dan melawan mereka seperti laki-laki sejati." Banyak pemuda lain ikut bersemangat. "Kami tidak ingin orang-orang Quraisy berkata bahwa kaum muslimin pengecut. Kami ingin bertarung di medan perang." Melihat semangat mereka yang berkobar, Rasulullah memutuskan untuk mengikuti pendapat kedua. Beliau berkata, "Baiklah, jika kalian ingin keluar menghadapi mereka, maka kita akan bertemu mereka di luar Madinah."
Setelah keputusan diambil, persiapan segera dilakukan. Rasulullah menghimpun pasukan yang berjumlah 1.000 orang, jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan pasukan Quraisy. Namun kaum muslimin memiliki iman yang kuat. Sebelum berangkat, Rasulullah memakai baju besinya, menyiapkan pedangnya, dan menegaskan kepada pasukan, "Jangan ada di antara kalian yang memulai pertempuran sebelum aku memberikan perintah." Langit masih remang-remang ketika pasukan muslimin bergerak menuju Gunung Uhud. Suasana terasa tegang, angin pagi membawa bisikan doa-doa yang lirih dari mulut para sahabat. 1.000 pasukan muslimin melangkah dengan tekad membaja, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibanding 3.000 pasukan Quraisy yang telah siap di medan perang. Namun di tengah perjalanan terjadi sesuatu yang membuat dada kaum muslimin bergetar. Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang pemuka kaum munafik, mendadak menghentikan langkahnya. Dengan suara lantang ia berseru kepada para pengikutnya, "Kembalilah. Perang ini hanyalah kebodohan. Kita akan mati sia-sia." Para sahabat yang mendengar itu langsung terkejut. "Apa maksudmu, Abdullah? Kenapa kau berbicara seperti itu?" tanya seorang sahabat dengan mata penuh kecurigaan. Abdullah bin Ubay mendengus sinis. "Muhammad tidak pernah mendengar pendapatku. Seharusnya kita bertahan di Madinah, bukan keluar seperti ini. Ini hanyalah misi bunuh diri." Lalu tanpa sedikit pun rasa malu, 300 orang dari pasukan muslimin berbalik mundur mengikuti Abdullah bin Ubay. Kini pasukan Rasulullah yang sebelumnya berjumlah 1.000 orang hanya tersisa 700 orang. Kaum muslimin yang tersisa hanya bisa terpaku melihat pengkhianatan itu. Wajah-wajah mereka memancarkan kemarahan dan kekecewaan. Rasulullah melihat semuanya dengan mata tajam. Beliau tidak berbicara, hanya menatap lurus ke depan. Namun hati para sahabat dapat merasakan bahwa pengkhianatan ini tidak akan membuat beliau goyah. Abu Bakar maju dengan wajah geram. "Biarkan mereka pergi. Kita tidak membutuhkan orang-orang munafik. Dalam barisan kita," Umar bin Khattab mengepalkan tangannya. "Jika mereka memilih mundur, itu adalah kehinaan bagi mereka. Allah pasti akan menolong kita." Rasulullah mengangkat tangan ke langit, kemudian mengucapkan doa dengan penuh keyakinan. "Ya Allah, hanya kepadamu kami bertawakal. Berikanlah kami kemenangan atau tempatkanlah kami dalam keagungan di sisimu." Maka, dengan sisa pasukan yang berjumlah hanya 700 orang, Rasulullah tetap melanjutkan perjalanan menuju Uhud tanpa sedikit pun gentar. Allah pun mengabadikan momen ini dalam firman-Nya. "Ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah hanya kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 122. Setibanya di Gunung Uhud, Rasulullah segera menyusun strategi perang. Beliau memerintahkan 50 orang pemanah pilihan untuk menempati sebuah bukit kecil yang kemudian dikenal sebagai Jabal Rumat Bukit Pemanah. Dengan suara tegas, beliau berkata kepada Abdullah bin Jubair, komandan pemanah, "Tetaplah kalian di atas bukit ini, jangan turun apapun yang terjadi. Jika kalian melihat kami menang, jangan turun. Jika kalian melihat kami kalah, jangan turun. Tetaplah di tempat kalian." Para pemanah mengangguk mantap. Mereka berjanji untuk tidak meninggalkan pos mereka sebelum Rasulullah memberi perintah. Sementara itu, sisa pasukan lainnya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, sayap kanan dipimpin oleh Munzir bin Amr. Kedua, sayap kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam. Ketiga, barisan terdepan dipilih dari prajurit-prajurit tangguh seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad bin Abi Waqqash. Mereka siap mengorbankan jiwa mereka untuk membela agama Allah. Rasulullah berdiri di barisan depan, matanya menatap lurus ke arah 3.000 pasukan Quraisy yang kini sudah siap bertempur. Di kejauhan, pasukan Quraisy berdiri dengan angkuh. Mereka telah bersiap di medan perang, dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb sebagai komandan utama. Di sayap kanan, Khalid bin Walid, yang kala itu masih dalam keadaan musyrik, bersiap memimpin pasukan berkudanya. Di sayap kiri, Ikrimah bin Abu Jahal menghunuskan pedangnya dengan penuh dendam terhadap kaum muslimin. Di barisan belakang, kaum wanita Quraisy juga ikut serta untuk menyemangati para prajurit.
Mereka memukul rebana dan bernyanyi, dipimpin oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Dengan penuh kesombongan Hindun berseru, "Wahai para pemuda Quraisy, jika kalian menang, kami akan mendekap kalian. Jika kalian lari, maka kami tidak akan menerima kalian kembali." Kaum musyrikin semakin percaya diri. Mereka yakin bahwa kemenangan sudah berada di tangan mereka. Sebelum pertempuran dimulai, Abu Sufyan maju ke tengah-tengah medan perang dan berteriak kepada pasukan muslimin, "Wahai Muhammad, apakah kau pikir kemenanganmu di Badar bisa bertahan lama? Hari ini kami akan membalas kekalahan itu." Namun Rasulullah hanya tersenyum tipis, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Segala sesuatu berada di tangan Allah. Kemenangan adalah miliknya, dan Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki." Lalu terdengarlah suara takbir yang menggema dari barisan kaum muslimin. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Takbir itu mengguncang medan perang. Langit di atas gunung Uhud mulai memerah ketika fajar menyingsing. Udara terasa dingin, namun di dada para sahabat, api jihad semakin membara. Rasulullah berdiri di hadapan pasukan muslimin, matanya tajam menatap wajah-wajah para sahabatnya yang siap berkorban di jalan Allah. Beliau tahu perang ini akan menjadi ujian besar. Dalam suasana yang hening, beliau menghunuskan pedangnya, mengangkatnya tinggi-tinggi di udara, lalu berkata dengan suara lantang, "Siapa yang akan mengambil pedang ini dan memenuhi haknya?" Semua pasukan terdiam sejenak. Mereka tahu bahwa hak pedang ini bukan sekadar memegangnya, tetapi menggunakannya dengan keberanian hingga kemenangan atau mati syahid. Beberapa sahabat maju ingin mengambil pedang itu, tetapi Rasulullah menariknya kembali sebelum menyerahkannya. Lalu seorang lelaki bertubuh tegap dengan tatapan mata penuh keberanian maju ke depan. Dialah Abu Dujanah, sahabat yang terkenal dengan keberaniannya yang luar biasa di medan perang. "Apa hak pedang ini, wahai Rasulullah?" tanyanya dengan suara penuh keyakinan. Rasulullah tersenyum tipis, lalu berkata, "Hak pedang ini adalah bahwa engkau menebas wajah musuh dengannya hingga mereka tunduk." Tanpa ragu sedikit pun, Abu Dujanah mengangguk mantap. Dengan suara lantang yang menggetarkan hati para sahabat, ia berkata, "Aku akan mengambil pedang ini dan akan memenuhi haknya, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah pun menyerahkan pedang itu kepada Abu Dujanah. Begitu pedang berada di tangannya, Abu Dujanah mengikatkan tali merah di kepalanya. Seketika sorak-sorai dari pasukan muslimin menggema. Abu Dujanah telah mengikatkan ikat kepala merahnya. Perang ini akan menjadi saksi keberaniannya. Seru salah seorang sahabat. Setiap kali Abu Dujanah mengenakan ikat kepala merahnya, semua orang tahu bahwa ia akan bertarung hingga titik darah penghabisan. Ia mulai berjalan di antara barisan pasukan muslimin dengan langkah yang gagah dan penuh percaya diri. Gerakannya menunjukkan kesombongan dan keberanian yang luar biasa. Melihat itu, Rasulullah tersenyum tipis, lalu bersabda, "Sesungguhnya itu adalah cara berjalan yang dibenci Allah, kecuali dalam kondisi seperti ini." Karena saat itu adalah perang, maka keangkuhan Abu Dujanah bukanlah kesombongan yang tercela, melainkan bentuk kepercayaan diri seorang mujahid yang siap bertempur di jalan Allah. Langit Madinah memancarkan cahaya fajar yang samar. Pasukan muslimin dan kaum musyrikin Quraisy berdiri berhadap-hadapan di medan Uhud. Suasana tegang. Mata-mata para pejuang bersinar penuh determinasi, sementara hati mereka berdebar menanti perintah untuk bertempur. Dari barisan pasukan musyrikin, Talhah bin Abi Talhah Al-Abdari maju ke depan. Suaranya menggema di tengah keheningan, lantang dan penuh tantangan. "Siapa yang berani melawanku? Akulah pembawa panji Quraisy. Aku adalah pejuang paling berani. Majulah jika kalian ingin mati." Kaum muslimin menahan diri, menimbang langkah mereka. Talhah bukan prajurit biasa. Ia terkenal sebagai ksatria yang tangguh, gagah berani, dan ahli dalam pertempuran. Tiba-tiba dari barisan kaum muslimin, Zubair bin Awam keluar dengan lompatan yang menggetarkan. Seperti singa yang menerkam mangsanya, ia menyerang Talhah dengan kecepatan yang luar biasa. Pedangnya berkelebat, membelah udara dengan suara mencekam. Dalam hitungan detik, Talhah yang gagah perkasa tersungkur di tanah. Pedang Zubair telah menorehkan ajalnya.
Suara takbir menggema di seluruh medan pertempuran, bergemuruh dari para sahabat Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tengah riuh kemenangan, Rasulullah tersenyum penuh kebanggaan, lalu bersabda, sesungguhnya setiap nabi memiliki hawari, pengikut setia, dan hawariku adalah Zubair. Zubair bin Awam berdiri tegap, matanya bersinar. Kemenangan pertamanya di medan Uhud menambah semangat kaum muslimin untuk berperang dengan keberanian yang luar biasa. Setelah duel tanding yang mengawali peperangan, kaum musyrikin mulai menggempur pasukan muslimin. Pasukan Quraisy yang berjumlah 3.000 orang, lengkap dengan senjata, kuda dan baju perang, menyerbu tanpa ampun. Namun kaum muslimin yang hanya berjumlah 700 orang tetap teguh, bertempur dengan semangat jihad yang menyala-nyala. Di antara mereka Abu Dujanah maju dengan langkah mantap. Pedang Rasulullah kini berada di tangannya dan ia bersumpah akan menunaikan hak pedang itu dengan sebaik-baiknya. Dengan ikat kepala merah yang melingkar di dahinya, ia menerjang barisan musuh tanpa rasa takut. Setiap pedangnya terayun, satu demi satu pasukan Quraisy roboh di hadapannya. Dari sisi lain, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, bertarung layaknya singa buas di tengah pasukan musyrikin. Dengan tubuh kekar dan pedang yang berkilau, ia menghabisi musuh tanpa gentar. Demi Allah, aku tidak akan mundur. Kalian akan melihat bagaimana pedang Allah bekerja. Seru Hamzah saat ia menyerang pasukan Quraisy tanpa ampun. Satu demi satu pembawa panji Quraisy jatuh. Mereka yang mencoba menggantikan pun tak luput dari serangan kaum muslimin. Panji Quraisy akhirnya tergeletak di tanah. Tak ada yang berani memungutnya kembali. Di atas bukit kecil, 50 pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair memberikan andil besar dalam pertempuran. Dari posisi strategis itu, mereka menembakkan panah tanpa henti, menghalangi gerak maju pasukan Quraisy. Rasulullah yang melihat semangat luar biasa pasukannya tersenyum penuh kebanggaan. Kaum muslimin tengah memenangkan pertempuran, hati mereka dipenuhi keimanan yang kuat. Rasa takut telah sirna, dan semangat jihad membara. Kaum musyrikin mulai mundur. Mereka tidak menyangka bahwa pasukan kecil kaum muslimin bisa melawan mereka dengan begitu gagah berani. Kemenangan kini berada di depan mata. Namun, sebuah peristiwa akan mengubah segalanya. Di tengah riuhnya pertempuran, terjadilah tragedi yang menyayat hati kaum muslimin. Hamzah bin Abdul Muthalib, sang singa Allah, gugur di tangan seorang budak bernama Wahsy bin Harb. Hamzah telah bertempur dengan gagah berani, menebas musuh-musuh Allah tanpa gentar. Setiap ayunan pedangnya adalah hujaman yang menumbangkan pasukan Quraisy. Ia menerjang seperti singa yang mengamuk di tengah kancah peperangan. Namun di kejauhan, seorang budak bernama Wahsy bin Harb mengintainya. Wahsy bukanlah seorang prajurit yang ahli dalam peperangan, tetapi ia memiliki satu keahlian yang membuatnya sangat berbahaya. Melempar tombak dengan akurasi sempurna. Majikannya, Jubair bin Mut'im, telah berjanji akan membebaskannya dan memberikan harta kekayaan jika ia berhasil membunuh Hamzah. Dendam Hindun dan Jubair terhadap Hamzah begitu dalam karena telah membunuh ayah dan saudaranya tewas dalam perang Badar di tangan Hamzah. Di satu sudut medan perang, Wahsy menunggu dengan sabar. Ia menyembunyikan dirinya di balik bebatuan, mengamati setiap gerakan Hamzah dengan tatapan tajam. Ketika Hamzah bertarung dengan gagah berani melawan seorang prajurit Quraisy, Wahsy melihat celah. Ia mengangkat tombaknya dengan perlahan, mengatur napas, lalu melemparkannya dengan sekuat tenaga. Tombak itu melayang cepat menembus dada Hamzah, menancap tepat di bagian bawah pusarnya. Hamzah terhuyung. Tangannya yang kokoh mencoba mencabut tombak itu, tetapi tenaganya mulai melemah. Darah mengucur deras dari lukanya. Tubuhnya yang perkasa bergetar, lalu ia jatuh ke tanah dengan nafas terakhir yang terputus. Kaum muslimin yang melihat kejadian itu terkejut dan berteriak pilu. Tidak! Hamzah! Wahai singa Allah! Hamzah, pahlawan yang begitu disayangi kaum muslimin, kini terbujur kaku di tanah Uhud. Di kejauhan, Wahsy menyaksikan hasil perbuatannya. Ia tidak memiliki kebencian pribadi terhadap Hamzah. Ia hanya ingin mendapatkan kemerdekaan dan harta. Setelah melihat Hamzah tak lagi bernyawa, ia segera pergi meninggalkan medan pertempuran
tanpa peduli dengan siapa yang menang atau kalah. Sementara itu, di sisi lain pertempuran, kesalahan besar dilakukan oleh pasukan pemanah kaum muslimin. Awalnya, kemenangan sudah hampir pasti berada di tangan kaum muslimin. Pasukan Quraisy kocar-kacir dan mulai melarikan diri dari medan perang. Mereka meninggalkan harta benda dan perlengkapan perang yang berharga. Kaum muslimin yang berada di daratan bawah mulai mengumpulkan ghanimah atau harta rampasan perang. Dari atas Bukit Rumaat, 50 pasukan pemanah yang ditugaskan Rasulullah melihat momen ini. Sebagian dari mereka mulai tergoda oleh harta rampasan perang. Mereka berpikir bahwa pertempuran telah selesai dan kemenangan telah diraih. Pemimpin mereka, Abdullah bin Jubair, memperingatkan mereka dengan suara lantang. Tetaplah di tempat kalian. Jangan turun. Rasulullah telah berpesan agar kita tidak meninggalkan posisi ini, apapun yang terjadi. Namun 40 dari mereka mengabaikan perintah itu. Lihatlah, mereka sudah melarikan diri. Peperangan sudah selesai. Seru salah seorang pemanah. Kita tidak boleh kehilangan bagian harta rampasan perang, ujar yang lainnya. Akhirnya 40 orang pemanah turun dari bukit, meninggalkan hanya 10 orang yang tetap bertahan di posisinya. Tanpa mereka sadari, ini adalah kesalahan yang akan mengubah jalannya peperangan. Di tengah kekacauan kaum Quraisy, Khalid bin Walid yang saat itu masih musyrik mengamati situasi dengan jeli. Sebagai seorang komandan perang yang cerdas, ia melihat kelemahan besar di pasukan muslimin. Bukit Rumaat yang seharusnya menjadi benteng pertahanan muslim, kini hampir kosong. Inilah saatnya. Maju! Kita serang mereka dari belakang. Seru Khalid kepada pasukannya. Ia segera memutar pasukan berkudanya, mengambil jalur di luar medan perang untuk naik ke atas bukit. Saat Khalid dan pasukannya mencapai puncak bukit, hanya tersisa 10 orang pemanah yang masih bertahan. Pertempuran tak terhindarkan. Para pemanah muslim bertempur dengan gagah berani, tetapi jumlah mereka terlalu sedikit untuk menahan serangan Khalid bin Walid. Satu persatu mereka gugur, hingga akhirnya Bukit Rumaat sepenuhnya jatuh ke tangan pasukan Quraisy. Kini, Khalid bin Walid berada di posisi strategis untuk menyerang dari belakang. Ia segera memimpin serangan balik ke pasukan muslimin yang sedang mengumpulkan harta rampasan perang. Dari arah lain, Ikrimah bin Abu Jahal juga melihat peluang ini dan memimpin pasukannya kembali ke medan perang. Serangan Khalid dari belakang menghantam pasukan muslimin dengan brutal. Kaum Quraisy yang sebelumnya hampir menyerah, kini kembali bangkit dengan semangat baru. Pasukan muslimin yang tadinya dalam posisi menang, kini berubah menjadi kacau balau. Suara pedang beradu, teriakan kesakitan, dan pekikan perintah menggema di seluruh medan Uhud. Pasukan muslim yang sebelumnya mengumpulkan ghanimah menjadi panik. Mereka tidak siap menghadapi serangan mendadak ini. Beberapa dari mereka lari ke bukit-bukit, sementara yang lain mundur ke Madinah dalam kebingungan. Musuh yang awalnya hampir kalah kini justru menguasai medan pertempuran. Kekacauan ini semakin parah ketika sebuah isu tersebar di kalangan pasukan muslimin. Rasulullah telah gugur. Mendengar kabar ini, hati para sahabat hancur. Beberapa dari mereka hampir kehilangan semangat untuk bertempur. Rasulullah gugur? Tidak mungkin. Apa yang harus kita lakukan? Seru salah seorang sahabat yang putus asa. Namun di tengah kekacauan itu, ada sahabat-sahabat yang tetap teguh. Anas bin Nadar, salah satu sahabat Rasulullah, berteriak, "Wahai kaum muslimin, jika Muhammad telah gugur, maka Allah tetap hidup. Berjuanglah di jalan Allah." Meskipun begitu, pasukan muslimin terus terdesak. Mereka kini tidak hanya harus menghadapi serangan dari depan, tetapi juga serangan dari belakang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam perang Uhud. Kemenangan yang hampir digenggam berubah menjadi kekalahan yang menyakitkan karena kesalahan kecil yang dilakukan oleh sebagian pasukan muslimin. Kesalahan para pemanah yang tergoda oleh harta rampasan perang menyebabkan kehancuran barisan muslim. Namun, di balik kekalahan ini, terdapat hikmah besar yang menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Allah menegur mereka dalam firman-Nya, "Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya,
hingga ketika kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu, serta mendurhakai perintah setelah Dia memperlihatkan kepadamu apa yang kamu inginkan kemenangan. Di antara kamu ada yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 152. Perang Uhud bukan hanya pertempuran fisik, tetapi juga ujian keimanan bagi kaum muslimin, dan mereka yang tetap teguh akan terus berjuang di jalan Allah. Dalam keheningan yang mencekam di tengah pertempuran, Rasulullah berdiri tegak di tengah hiruk-pikuk pertempuran, hanya dikelilingi oleh 9 orang sahabat setianya. Pasukan kaum muslimin sedang dalam kekacauan. Sebagian dari mereka tercerai-berai akibat serangan mendadak pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pemanah yang meninggalkan posisinya telah menyebabkan kaum muslimin kehilangan keunggulan mereka. Melihat pasukannya terdesak dan dikepung dari berbagai arah, Rasulullah tidak tinggal diam. Dengan suara lantang yang menggema di medan perang, beliau berseru, "Wahai hamba-hamba Allah, kembalilah kepada agamamu, bertahanlah di jalan Allah." Namun, suara itu tidak hanya terdengar oleh pasukan muslimin. Pasukan Quraisy juga mendengar suara tersebut dan langsung menyadari bahwa Rasulullah masih hidup. Bagi mereka, ini adalah kesempatan emas. Dia masih hidup. Muhammad masih hidup. Bunuh dia, dan kita menang. Teriakan itu menyebar cepat di antara pasukan Quraisy. Dalam sekejap, sekelompok besar pasukan musyrikin mengalihkan fokus mereka dan mulai mengepung Rasulullah. Mereka yakin bahwa jika mereka berhasil membunuh Rasulullah, peperangan akan segera berakhir dengan kemenangan di tangan mereka. Namun kabar yang menggemparkan semakin menyebar di antara pasukan muslimin. Rasulullah telah terbunuh. Beberapa sahabat yang melihat Rasulullah dikepung langsung mengira bahwa beliau telah gugur. Suasana berubah menjadi penuh keputusasaan. Sebagian kaum muslimin menangis dan melemparkan senjata mereka. "Apa gunanya kita bertarung jika Rasulullah telah mati?" seru seorang sahabat yang hampir kehilangan harapan. Sebagian lainnya bahkan berpikir untuk mencari perlindungan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik yang saat itu masih berada di Madinah. Anas bin Nadir terus menghampiri para sahabat dan menyemangatinya. Ia melihat beberapa sahabat yang kehilangan semangatnya. Dengan mata yang menyala penuh keberanian, ia mendekati mereka dan berseru, "Apa yang kalian tunggu? Kenapa kalian diam? Kenapa kalian menyerah?" Mereka menjawab dengan suara lirih, penuh kesedihan dan rasa putus asa. "Rasulullah telah terbunuh. Tidak ada lagi harapan bagi kita." Mendengar jawaban itu, mata Anas berkaca-kaca. Namun bukan karena kesedihan, melainkan kemarahan yang mendidih dalam dadanya. Ia menghunus pedangnya, lalu berkata dengan suara bergetar penuh keyakinan, "Kalau begitu, untuk apa lagi kita hidup setelah kematiannya? Demi Allah, jika Rasulullah telah wafat, maka mari kita berjuang, hingga kita menyusulnya di surga." Lalu tanpa ragu sedikit pun, Anas bin Nadir berlari ke tengah pertempuran, menebas siapa saja dari kaum Quraisy yang berani menghadangnya. Semangatnya yang membara menyulut api keberanian di hati para sahabat. Mereka kembali mengambil senjata mereka. Harapan mereka bangkit kembali. Mereka bersiap untuk bertempur hingga titik darah penghabisan. Matahari siang itu masih terik membakar tanah Uhud. Debu berterbangan, bercampur dengan darah yang mengalir dari tubuh para syuhada. Di tengah kepungan kaum musyrikin, Rasulullah hanya memiliki 9 sahabat tersisa yang berjuang mati-matian untuk melindungi beliau. Serangan musuh semakin deras. Pedang demi pedang diayunkan, tombak dilontarkan, panah dilepaskan. Namun satu demi satu para sahabat gugur di hadapan Rasulullah. Mereka berlindung di tubuhnya, menahan serangan yang seharusnya mengenai beliau, dan akhirnya tumbang sebagai syuhada. Kini, tinggal 2 orang yang tersisa di sisi Rasulullah. Talhah bin Ubaidillah adalah sang perisai manusia yang berdiri gagah menahan serangan dengan tubuhnya sendiri. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sang pemanah ulung yang tak henti-henti melepaskan anak panah untuk menghalau musuh. Hari itu menjadi hari paling genting dalam kehidupan Rasulullah. Dalam hiruk-pikuk pertempuran, tiba-tiba sebuah batu besar dilemparkan ke arah Rasulullah. Batu itu menghantam pelipis beliau dengan keras, menyebabkan darah segar mengucur dari wajahnya. Di saat yang hampir bersamaan,
Ibnu Qami'ah adalah salah seorang musyrikin Quraisy yang dikenal sebagai petarung kejam, menebaskan pedangnya ke wajah Rasulullah. Tebasan itu mengenai rahang beliau, menyebabkan darah semakin deras mengalir, hingga cincin besi dari helm perang beliau tertancap dalam di pipinya. Rasulullah mengusap wajahnya yang berlumuran darah dengan kedua tangan, lalu bersabda dengan suara yang menggetarkan hati, "Bagaimanakah suatu kaum akan selamat jika mereka telah melukai Nabi mereka?" Allah segera menurunkan wahyunya dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 128. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Namun meskipun tubuhnya terluka parah, beliau tidak memendam dendam kepada kaum Quraisy. Sebaliknya, beliau justru mengangkat tangan ke langit dan berdoa dengan penuh kasih sayang. "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak mengetahui." Saat itu pasukan kaum muslimin semakin mendekat untuk melindungi Rasulullah yang berada dalam bahaya. Beberapa sahabat terbaik segera datang menangkis serangan musuh. Ali bin Abi Thalib, Sahal bin Hanif, Malik bin Sinan, Umar bin Khattab, Abu Talha. Mereka berjuang habis-habisan, menahan setiap serangan yang mengarah kepada Rasulullah dengan keberanian yang luar biasa. Namun di saat pertempuran masih berlangsung sengit, sebuah peristiwa tragis terjadi. Di tengah pertempuran yang semakin kacau, Ibnu Qami'ah melihat seorang prajurit muslim yang gagah membawa panji Islam. Prajurit itu adalah Mus'ab bin Umair, adalah seorang sahabat yang wajahnya sedikit mirip dengan Rasulullah. Dengan penuh kebencian, Ibnu Qami'ah menyerang Mus'ab dengan tebasan pedangnya yang tajam. Pedang itu menembus tubuh Mus'ab, membuatnya tersungkur di tanah dan meninggal sebagai syuhada. Namun Ibnu Qami'ah mengira bahwa yang ia bunuh adalah Rasulullah. Dengan penuh kemenangan, ia berteriak keras, "Sungguh Muhammad telah terbunuh." Teriakan itu menggema di seluruh medan pertempuran. Kaum musyrikin bersorak gembira, sementara kaum muslimin jatuh dalam keputusasaan yang mendalam. Sementara itu, Rasulullah yang masih hidup menyadari situasi yang semakin genting. Melihat kaum muslimin kembali bertempur, beliau meminta mereka untuk tidak mengungkapkan keberadaannya, agar kaum musyrikin tetap mengira bahwa beliau telah wafat. Dengan strategi yang cermat, Rasulullah dan para sahabat berhasil mundur secara teratur menuju celah-celah Gunung Uhud. Namun kaum musyrikin segera menyadari gerakan ini dan kembali menyerbu. Serangan mereka sangat agresif, namun para sahabat yang tersisa berjuang mati-matian melindungi Rasulullah. Setelah bertahan dengan penuh keberanian, akhirnya kaum muslimin berhasil mencapai perlindungan di celah Gunung Uhud. Melihat pasukan muslimin telah berlindung di balik gunung, kaum Quraisy akhirnya menghentikan pengejaran. Mereka tidak ingin mengambil risiko lebih besar, terutama setelah mereka mengalami banyak kerugian dalam peperangan ini. Di antara mereka, Hindun binti Utbah dan beberapa wanita Quraisy lain berjalan ke medan perang dan melakukan mutilasi terhadap para syuhada muslim sebagai bentuk balas dendam atas kekalahan mereka di Perang Badar. Langit di atas Gunung Uhud mulai berubah jingga, menandakan pertempuran telah usai. Namun apa yang tersisa di medan perang adalah pemandangan yang memilukan. Di sana tubuh-tubuh para syuhada bergelimpangan, tertancap pedang dan tombak, disayat tanpa belas kasihan oleh kaum musyrikin Quraisy. Para musuh Islam yang dipenuhi dendam melampiaskan kebencian mereka kepada jasad para pejuang yang telah gugur. Di antara mereka yang menjadi sasaran kebiadaban kaum Quraisy adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah yang dikenal sebagai Singa Allah. Dengan penuh kebencian, Hindun binti Utbah adalah istri Abu Sufyan, berjalan mendekati jasad Hamzah. Di wajahnya terpancar kepuasan, melihat orang yang selama ini ditakutinya telah tak bernyawa. Dengan tangan gemetar namun dipenuhi kebencian, Hindun merogoh dada Hamzah dan mencabut hatinya. Ia mencoba mengunyah hati itu sebagai simbol balas dendamnya, karena Hamzah telah membunuh ayahnya dalam Perang Badar. Namun ketika hatinya menyentuh lidahnya, ia merasa mual. Tekak Hindun bergetar dan tanpa mampu menahannya, ia memuntahkannya kembali. Hamzah mungkin telah gugur, tetapi Allah tidak mengizinkan tubuhnya dinodai lebih jauh. Di sekelilingnya, kaum musyrikin menyayat tubuh-tubuh syuhada lain, memotong hidung,
telinga, bahkan merusak wajah mereka dengan keji. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi